Pada tanggal 17 Januari tahun 2018, Muhammad Yusuf sedang berada di rumahnya di Katua, duduk gelisah dan gelisah ketika salah satu tetangganya berlari ke arahnya. Dia menyampaikan berita yang membuat paman manapun di dunia. Mereka menemukan mayat keponakannya yang berusia 8 tahun, yaitu Asifa Banu yang tergeletak di semak-semak di hutan, beberapa ratus meter jauhnya. Asifa diketahui hilang pada 10 Januari sore itu. Menurut ibunya, Asifa sedang pergi ke hutan untuk membawa pulang kuda-kudanya. Kuda-kuda itu akhirnya kembali ke rumah, tetapi Asifa tidak. 2 hari kemudian, pada 12 Januari, keluarga tersebut mengajukan pengaduan ke polisi. Namun menurut ayahnya, polisi tidak membantu. Salah satu petugas polisi dengan nada mengejek mengatakan kepada ayah Asifa bahwa anak berusia 8 tahun itu pasti kawin lari dengan seorang anak laki-laki. 5 hari kemudian, tepatnya pada 17 Januari, jenazah Asifa akhirnya ditemukan dalam kondisi rusak, lebam, dan berlumuran darah. Ibu Asifa, Rafiza, yang bergegas ke hutan untuk menemui putrinya, menyatakan bahwa dia telah disiksa. Kakinya patah, kukunya menjadi hitam, dan ada bekas biru dan merah di bagian lengan dan jarinya. Pada tanggal 23 Januari, Menteri Utama Jammu dan Kashmir saat itu, Mehbooba Mufti, memulai penyelidikan atas kasus tersebut yang dipimpin oleh unit cabang kejahatan di Kepolisian Negara Bagian. Berdasarkan penyelidikan, terungkap bahwa Asifa kecil telah dikurung di kuil setempat selama berhari-hari ketika dia hilang dan secara paksa diberi obat penenang yang membuatnya tidak sadarkan diri. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Asifa telah diruda paksa selama berhari-hari, disiksa, dan akhirnya dihabisi. Dia dicekik sampai mati dan kepalanya dipukul berkali-kali dengan batu. Penyelidikan juga mengarah pada pengungkapan bahwa ekstremis Hindu Sanjiram, seorang pensiunan pejabat pemerintah berusia 60 tahun, mengatur kejahatan tersebut dengan bantuan petugas polisi Surinder Verma. Dalam laporan Al Jazeera terungkap bahwa sebelum Asifa kecil dicekik dan kepalanya dipukul 2 kali dengan batu untuk memastikan dia mati, Deepak, seorang petugas polisi khusus, dia berusaha memperkaos anak tersebut sebelum akhirnya dibunuh. Dengan demikian, penyelidikan polisi menyatakan sekali lagi gadis kecil itu telah diruda paksa beramai-ramai oleh Deepak dan kemudian oleh keponakan Sanjiram. Meskipun banyak nasionalis Hindu pada awalnya berusaha menyampaikan kasus ini hanyalah kasus kekerasan seksual, penyelidikan mengungkapkan bahwa pemerkosaan dan pembunuhan tersebut dilakukan secara sistematis dan merupakan kefanatikan agama yang dipendam oleh Sanjiram dan rekan-rekannya dalam kejahatan terhadap kaum nomaden Muslim. Mereka ingin menimbulkan penghinaan dan penderitaan kolektif terhadap seluruh komunitas. Menurut penyelidikan polisi, tujuannya adalah menggunakan rasa takut dan ketakutan untuk mengusir komunitas Muslim. Seorang petugas polisi, Ananduta, yang awalnya bertanggung jawab atas penyelidikan tersebut, menerima lebih dari $6.000 sebagai suap untuk mengungkap kejahatan tersebut. Menurut penyelidikan selanjutnya, Duta bahkan mencuci pakaian yang dikenakan Asifa pada saat kejadian untuk menghilangkan bekas darah atau air mani. Ayah Asifa, Ahtar, tak bisa melupakan wajah putrinya. Wajahnya penuh cakaran dan gigitan. Ahtar mengatakan kelompok nasionalis Hindu mengancam dirinya dan keluarganya setelah kejadian tersebut. Mereka mengatakan, jika orang-orang kami dijatuhi hukuman mati, kami akan membunuhmu satu persatu. Beberapa pejabat BJP nasionalis Hindu yang berkuasa di India juga bergegas membela diri dengan melakukan unjuk rasa untuk menghentikan polisi mengajukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan. Pada bulan Juni 2019, 3 pelaku dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap seorang gadis Muslim berusia 8 tahun itu. 3 petugas polisi juga dinyatakan bersalah karena menghancurkan barang bukti dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Salah satu terdakwa dibebaskan dan satu lagi karena status remaja diadili secara terpisah. Namun kenyataannya para pelaku berhasil mencapai tujuan jahat mereka. Banyak keluarga Muslim nomaden meninggalkan desa setelah kejadian tersebut karena khawatir akan keselamatan dan keamanan putri mereka. Orang-orang tersebut termasuk Yusuf, paman Asifa, yang harus meninggalkan desa karena ancaman dan intimidasi yang tiada henti dari para ekstremis Hindu. Para ekstremis Hindu bahkan tidak mengizinkan Asifa dimakamkan di desanya.